Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan semoga teman-teman semua, adik-adik semua masih diberi kesehatan sampai hari ini, agar bisa terus mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi di perguruan tinggi negeri, baik di SNMPTN maupun di SBMPTN. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang analisa kelulusan di SNMPTN yang lintas provinsi di bagian yang ketiga. Saat ini ada 3 kampus yang akan coba saya analisa, yaitu Institut Pertanian Bogor dari Jawa Barat, kemudian Institut Teknologi 10 November Surabaya dari Jawa Timur, dan yang ketiga nanti ada di Universitas 11 Maret Surakarta atau di Kota Solo, Jawa Tengah. Sekali lagi bahwa video ini hanya menyajikan analisa dari berbagai data yang sudah saya kumpulkan. Semoga ini nanti bisa menjadi salah satu referensi bagi adik-adik dan teman-teman semuanya yang mau mendaftar di SNMPTN tahun 2021, agar apa yang dipilih nanti tidak begitu melenceng atau meleset, baik dari sisi kemampuan, dari nilai rapor dan indeks sekolah yang kalian miliki. Oke, sekali lagi, jika memang video ini nanti ada manfaatnya buat teman-teman semuanya, silahkan di like, subscribe, dan kalau perlu dibagikan atau di share kepada teman-teman yang lain, biar juga sama-sama tahu tentang informasi seperti ini. Oke, mari kita ikuti bersama. Selamat menyaksikan. Ya, yang pertama mau kita analisa adalah dari Institut Pertanian Bogor, ya. Ini ada di Jawa Barat. Oke, Institut Pertanian Bogor ini pada tahun 2020 ini menerima mahasiswa baru dari jalur SNMPTN sejumlah 1.827, ya, cukup banyak. Ini akan kita analisa satu persatu. Dari 1.827 itu dari provinsi mana saja mahasiswa baru itu berasal. Oke, yang pertama mungkin saja bisa kita tebak, kemungkinan besar adalah dari Jawa Barat. Apakah benar? Posisi terbesarnya ada dari Jawa Barat. Oke, yang pertama adalah iya, betul, dari provinsi Jawa Barat. Ini ada 719 atau sekitar 39,35, ya, hampir 40%. Jadi IPB hanya mengambil 40% pada tahun 2020 ini dari provinsi Jawa Barat. Masih banyak sekali, 60% mungkin akan didistribusikan untuk peserta dari provinsi yang lain, ya. Jadi hanya sekitar 40%. Oke. Di posisi berikutnya, nomor 2 adalah dari provinsi Jawa Tengah. Ada 230 mahasiswa atau sekitar 12,64%. Itu berasal dari provinsi Jawa Tengah, ya, menduduki peringkat kedua. Kemudian di peringkat yang ketiga, di urutan yang ketiga adalah dari Jakarta. Ini ada 189 peserta dari Jakarta atau sekitar 10%. 10%-nya berasal dari Jakarta. Berikutnya yang keempat itu adalah dari provinsi Jawa Timur. Habis dari Jawa Barat, kemudian dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah tadi, ya, Jakarta, kemudian dari Jawa Timur ada 142 peserta atau sekitar 7 atau hampir 8%, ya, yang diterima di IPB 2020 lewat jalur SNMPTN. Berikutnya yang kelima. Di urutan kelima ada provinsi Sumatera Barat. Ini ada 103 mahasiswa baru yang diterima di SNMPTN. Ini melalui kurang lebih sekitar 5,64%, ini, ya, yang diterima di Institut Pertanian Bogor. Berikutnya di urutan yang keenam ada dari provinsi Banten. Ini masih dekat sebenarnya dengan Jawa Barat, ya, ini pecahannya Jawa Barat. Ada dari Bogor, ini juga dekat. Ini ada 97, hampir 100, ya, lumayan. Ini sekitar 5%. 5% itu dari provinsi Banten. Berikutnya yang ketujuh adalah dari provinsi Sumatera Utara. Ini ada sekitar 89 mahasiswa baru, ya. Ada sekitar 89 atau hampir 5% lah. Hampir 5% ini kurang lebihnya. Kemudian di urutan yang ke-8 adalah dari provinsi Lampung. Ini juga masih dari Pulau Sumatera. Ada 58 yang dari Lampung atau sekitar 3,17% dari Lampung. Berikutnya di urutan yang ke-9 ada dari provinsi Riau. Ini juga masih dari Pulau Sumatera. Mungkin peserta dari
Pulau Sumatera ini karena mungkin agak dekat ya ke Bogor, maka mungkin banyak yang memilih ke IPB ya. Riau ini ada 38 atau sekitar 22%. Kemudian di urutan yang ke-10 ada dari Sulawesi Selatan. Wow, cukup jauh ini dengan Bogor ini ya. 28 mahasiswa baru atau sekitar 1,53%. Kemudian di urutan yang ke-11 ini ada Sumatera Selatan ya, kembali ke Sumatera. Ini ada 27 mahasiswa baru Sumatera Selatan atau sekitar 1,5%-an. Kemudian di urutan yang ke-12 ini ada Provinsi Bengkulu. Bengkulu juga dari Sumatera ini ya. Ada 15 mahasiswa calon mahasiswa atau sekitar 0,82, jadi tidak ada 1% ya. Kemudian di urutan ke-13 Nusa Tenggara Barat ya, ada 14 mahasiswa. Kemudian di urutan ke-14 ada Aceh ya, 9 peserta yang diterima. Kemudian di urutan ke-15 ada Bangka Belitung, ada 10 peserta yang diterima. Kemudian di urutan yang ke-16 ini ada dari Kalimantan Barat, ada 9 peserta. Kemudian yang urutan ke-17 ini dari Provinsi Jambi, ada 8 peserta. Kemudian di urutan ke-18 ada Kepulauan Riau, ada 6 peserta. Kemudian di urutan ke-19 ini dari Yogyakarta, ada 6 peserta dari Jogja yang diterima di IPB melalui jalur SNMPTN pada tahun 2020. Kemudian untuk urutan yang ke-20 dari Provinsi Bali ya, ada 5 peserta dari Bali. Kemudian di 21 ada Kalimantan Timur, ini juga 5 peserta. Di urutan 22 ini ada Sulawesi Barat ya, ini ada 4 peserta. Kemudian di 23 ini ada Kalimantan Selatan, ada 3 peserta. Kemudian di 24 ini ada Kalimantan Tengah juga ada 2 peserta. Di urutan ke-25 ada Sulawesi Tenggara juga 2 peserta. Di urutan ke-26 ini ada Maluku Utara juga 2 peserta. Urutan ke-27 juga ada Sulawesi Tengah, ini ada 1 peserta. Kemudian di urutan 28 ini juga dari Maluku 1 juga, 1 peserta. Di 29 Papua juga ada 1 peserta. Kemudian di urutan ke-30 Papua Barat juga ada 1 peserta. Ini masih 4 provinsi yang belum ya, kita lihat. 31 Nusa Tenggara Timur ini tidak ada kebetulan di 2020 yang di IPB melalui jalur SNMPTN. Kemudian Provinsi Kalimantan Utara juga tidak ada. Kemudian Provinsi Gorontalo juga tidak ada. Dan terakhir 34 ini Sulawesi Utara juga tidak ada. Ada 4 provinsi yang mungkin kebetulan di tahun 2020 ini tidak ada yang diterima di IPB melalui jalur SNMPTN ya. Bisa saja mungkin pendaftarnya sedikit atau mungkin tidak ada yang mendaftar. Misalkan ada yang mendaftar mungkin nilainya masih belum bisa bersaing dengan peserta yang lain ya. Oke, lanjut sekarang di kampus yang kedua yang akan kita analisa, yaitu ke Jawa Timur, kita ke Institut Teknologi 10 November Surabaya. Oke, pada tahun 2020 kemarin di SNMPTN ini ITS menerima 1019 mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN. Oke, kita akan lihat bersama sebaran dari mahasiswa yang diterima itu dari 1019 itu dari mana saja. Oke, yang pertama adalah peringkat pertama paling banyak ini ada diduduki oleh Jawa Timur ya, tentunya karena ITS ini berada di Jawa Timur dan lumayan besar, cukup tinggi, 67% atau hampir 70% ya. Hampir 70% itu kuota ITS itu tahun kemarin diperoleh oleh anak-anak dari Jawa Timur, atau sisanya sekitar 30 sekian persen mungkin akan didistribusikan untuk provinsi yang lain di 33 provinsi yang lain selain Jawa Timur. Jadi cukup tinggi ini untuk ITS mengambil dari Jawa Timur. Kemudian di urutan kedua itu ada Jawa Tengah, ada 77 peserta atau sekitar 7,56%. Kemudian di urutan yang ketiga, nah ini ada Jawa Barat, jumlahnya 59 peserta. Kemudian di urutan yang keempat ini ada Sumatera Utara. Wah, langsung jauh ke Sumatera Utara ya. Ini ada 32.
Berarti kemungkinan analisanya tidak mengenal itu jauh dari Jawa Timur atau tidak. Bisa saja ITS ini hanya membagikan sisa kursinya tadi yang 30% itu ke semua provinsi ya, tergantung mana yang nilainya atau indeks sekolahnya bisa bersaing di sana. Nah, ini buktinya di peringkat keempat ini jauh dari Sumatera Utara. Kemudian peringkat yang kelima adalah dari Kalimantan Timur. Ada 22 peserta atau 2,16%. Kemudian di urutan yang ke-6 ini DKI Jakarta ada 18 ya. Ada 18 peserta yang dari DKI Jakarta. Kemudian yang urutan ke-7 ini dari Provinsi Lampung ya, ada 16 peserta. Kemudian di urutan yang ke-8 ini dari Sumatera Barat ada 14 peserta ya, atau sekitar 1,37%. Kemudian urutan ke-9 ini dari Nusa Tenggara Barat ya, menyeberang ke Nusa Tenggara Barat. Kemudian di urutan ke-10 dari Provinsi Bali ada 9 peserta. Di urutan ke-11 ada Kepulauan Riau dengan jumlah 8 peserta. Kemudian dari urutan ke-9 adalah dari Nusa Tenggara Barat ada 11 peserta. Kemudian di urutan ke-10 ini dari Bali ya. Oh, ini kembali lagi dah. 10 ini yang di urutan ke-11 Kepulauan Riau. Kemudian di urutan ke-12 ini ada Banten ya, ada 7. Kemudian di urutan ke-13 ini ada Riau ya. Kalau tadi Kepulauan Riau, sekarang Riau ada 6 peserta. Di urutan ke-14 ini Aceh, ini ada 5 peserta. Kemudian di urutan ke-15 Sulawesi Selatan, ini juga ada 5 peserta. Urutan ke-16 ini ada Sulawesi Tenggara, juga 5 peserta. Kemudian urutan ke-17 ini ada Bengkulu, ini 4 peserta. Kemudian di 18 ada Kalimantan Barat, ini ada 4 peserta yang diterima di ITS 2020 SNMPTN. Kemudian di urutan yang ke-19 ada Kalimantan Tengah, ini juga 4 peserta. Urutan ke-20 Sumatera Selatan ya, ada 3 peserta. Di 21-nya dari Yogyakarta ya, Jogja ada 3 yang terima di ITS. Kemudian di 22 ini ada Kalimantan Selatan, ada 3 peserta. Di 23 ini ada Sulawesi Barat, juga 3 peserta. Di 24 ini ada Papua Barat. Papua Barat juga ada 3 yang diterima di ITS. Kemudian 25 dari Jambi ya, ada 2 peserta diterima. Kemudian di 26 Bangka Belitung. 27 ini ada Nusa Tenggara Timur. 28 ini ada Kalimantan Utara. 29 ini ada Gorontalo ya, ada 2 yang diterima di ITS 2020. Di urutan ke-30 ini Sulawesi Utara, ada 2. Di urutan ke-31 ada 1 ya, masih 3 provinsi ini. Di urutan 32 Maluku juga ada 1. 33 Maluku Utara juga ada 1. Dan yang terakhir ini ya 34. Kemudian juga ada ini Papua 0 ya, ini tidak ada. Jadi hanya 1 provinsi yang tidak mendapatkan yang tidak diterima di ITS atau Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi kalau kita analisa ITS ini mungkin saja ini juga kita menganalisa ya, dia memang sudah memberikan kursi tersendiri buat peserta yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Timur tadi, hampir sekitar 70%, dan sisanya nanti bisa diperuntukkan untuk para peserta yang berasal dari luar Jawa Timur ya. Yang jelas tetap semangat. Jadi semua itu bisa saja terjadi, bisa saja angka-angka itu berubah setiap tahunnya, dan bisa juga saja kuota untuk ITS ini tidak mutlak seperti itu ya. Bisa saja kuota untuk yang di luar provinsi bisa lebih besar lagi atau bahkan bisa lebih kecil lagi. Oke, itu analisa untuk kampus yang kedua ya, yaitu untuk Institut Teknologi 10 November Surabaya. Oke, sekali lagi, jika memang video ini ada manfaatnya untuk teman-teman dan untuk adik-adik semuanya, silahkan di like, subscribe, dan jangan segan-segan untuk membagikan video ini kepada teman-temannya yang lain.
Oke, next selanjutnya kampus yang ketiga yang akan kita analisa di video ini adalah Universitas 11 Maret ya, atau yang lebih akrab disebut dengan UNS ya. Kenapa bukan USM tapi UNS? Mungkin ceritanya karena NS itu dulu N-nya mungkin negeri ya, S-nya 11 Maret itu ya. Jadi ini ada di kota Surakarta atau di Solo. Ini kota tempatnya Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo ya. Dari kota Solo ini berada di Provinsi Jawa Tengah, tapi di bagian selatan ya. Di bagian selatan Solo ini berbatasan dengan Sragen, nanti sudah masuk ke Jawa Timur, jadi hampir berbatasan. Ini untuk di UNS ya, Universitas 11 Maret ya. Oke. Di tahun 2020 UNS ini menerima mahasiswa dari jalur SNMPTN kurang lebih 1714 ya, 1714. Kita akan lihat komposisinya dari 1714 itu dari mana saja peserta diterima di UNS itu. Karena ini posisinya Jawa Tengah, kan kita lihat apakah Jawa Tengah ini akan mendominasi terlalu tinggi atau biasa-biasa saja. Oke, yang pertama kita lihat posisi pertama tetap Jawa Tengah ya, karena dia berada di Jawa Tengah itu ada 996, hampir 60% ya, hampir 60%-nya ini diperuntukkan untuk, mungkin lah ya, diperuntukkan untuk peserta dari Provinsi Jawa Tengah. Ini untuk peringkat yang pertama. Berikutnya untuk peringkat yang kedua, di bawahnya Jawa Tengah ini ada jadi Jawa Timur, karena mungkin masih dekat dengan UNS ya. Ini ada 335 peserta atau hampir 20% ya. Kalau tadi 60% untuk Jawa Tengah, sisa 40, yang 20%-nya sudah diambil oleh Jawa Timur ini ya. Mungkin saja peserta yang daftar dari Jawa Timur cukup banyak ini dan nilainya bisa bersaing ini ya. Jadi di posisi kedua ada Jawa Timur 335 atau hampir 20%. Di urutan yang ketiga Jawa Barat, ini ada 93 peserta ya dari Jawa Barat, 5%-an. Kalau tadi 40, 20 sudah Jawa Timur, 5% ini ke Jawa Barat, tinggal 15% lagi ini yang untuk ke provinsi lain. Kemudian di urutan keempat ini ada Jakarta, ada 51 peserta atau hampir 3%. Kemudian di urutan yang kelima ada Yogyakarta, ini juga cukup dekat dengan Surakarta, dengan Solo ya ini, karena di Solo itu melalui Klaten terus Yogyakarta, jadi mungkin anak-anak Jogja yang mendaftar ke UNS ini juga cukup banyak ya. Kemudian di urutan ke-6 ada Provinsi Banten, ada 33 peserta atau sekitar hampir 2%. Di urutan yang ke-7 ini ada Sumatera Utara, cukup jauh dari Sumatera, ada 13 peserta. Di urutan yang ke-8 dari Provinsi Lampung ya, dari Pulau Sumatera juga ada 12 peserta. Kemudian di urutan yang ke-9 ini ada dari Sumatera Selatan ya, ada 10 peserta yang diterima di UNS tahun 2020 jalur SNMPTN. Urutan yang ke-10 adalah Kalimantan Timur, ada 10 peserta atau sekitar 0,58%. Kemudian di urutan yang ke-11 ini dari Bengkulu, ada 8 peserta. Kemudian di urutan ke-12 adalah Bangka Belitung, ada 8 peserta dari Bangka Belitung. Kemudian di urutan ke-13 ini ada Kepulauan Riau, ada 6 peserta. Dan di urutan ke-14 ini dari Provinsi Bali juga ada yang diterima di UNS, ada 6 peserta ya. Kemudian di urutan yang ke-15 ada Kalimantan Barat, ini ada 6 peserta. Kemudian di urutan berikutnya yang ke-16 ini dari Sumatera Barat, ada 5 peserta. Urutan ke-17 ini dari Provinsi Jambi, ini ada 5 peserta yang diterima di UNS. Kemudian di urutan ke-18 ada dari Aceh ya, ini paling ujung sana Pulau Sumatera, ada 5 yang diterima di UNS Solo ini. Kemudian di urutan ke-19 dari Nusa Tenggara Barat ya, ini ada 5 peserta. Kemudian di urutan ke-20 ini ada Nusa Tenggara Timur juga 5, sama ya, NTB sama NTT sama-sama 5 ini, jadi yang diterima di
UNS di 21 Kalimantan Tengah juga ada 5, serta di 22 Kalimantan Selatan juga ada 5, di 23 ini Kalimantan Utara juga sama ada 5, di 24 Sulawesi Utara juga 5, di 25 ini ada Sulawesi Selatan juga ada 5 peserta yang diterima di UNS 2020 jalur SNMPTN. Kemudian di 26 Sulawesi Tenggara juga sama, ini ada 5 peserta, di 27 Sulawesi Tengah juga sama, 28 Maluku Utara juga ada. Ini kayaknya kok sengaja ini UNS memberi kuota khusus, artinya itu hampir dipastikan harus ada ini dari mereka ini kok sama dari provinsi itu ya. Mungkin ada pemerataan, mungkin UNS ini punya program pemerataan bahwa yang diterima di UNS ini diharapkan semua provinsi itu memang ada ya, memang ada. Itu tadi kita lihat yang 5 itu banyak sekali. Di urutan kedua 9 ini juga 5. Di 30, wah ini ada 4 Riau ya. Di 31 ini Sulawesi Barat ada 3, 32 ini Maluku ada 3, di 33 ini Gorontalo juga ada, terakhir 34 Papua. Nah mungkin saja ini Papua tidak ada yang mendaftar ini di UNS ini 2020 ini. Mungkin kalau ada yang mendaftar bisa saja tetap ada yang diterima. Jadi kayaknya UNS ini juga mau meratakan semua mahasiswanya bisa berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Oke teman-teman semuanya dan adik-adik sekalian ya. Jadi itu tadi analisa kelulusan SNMPTN 2020 yang di 3 perguruan tinggi negeri, ada IPB, ITS dan UNS, berdasarkan provinsi asalnya ya. Mudah-mudahan data ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan atau salah satu acuan untuk nanti teman-teman semuanya milih di perguruan tinggi yang akan diikuti pada saat SNMPTN di 2021. Yang jelas sekali lagi bahwa ini hanya sebuah hasil penelusuran data yang saya kumpulkan dan saya sajikan kepada teman-teman semuanya. Dan yang jelas ini tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan. Apakah nanti di 2021 juga akan sama seperti ini, itu tidak bisa. Ini hanya sebagai salah satu rujukan atau bahan pertimbangan. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video ini, dan sekali lagi jika memang ada manfaatnya silakan like, subscribe, dan bisa dibagikan atau di-share kepada teman-teman yang lain. Segera itu, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.